Anda kembali dalam segmen Road to Tech Conference dan masih bersama saya, Max Maidan Dasuki, Solution Architect Lead dari Alibaba Cloud. Mas Max, kita lanjutkan kembali ya diskusi kita tadi dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu transformasi digital. Kita ketahui bahwa tidak hanya membutuhkan yang namanya infrastruktur, tetapi juga tentunya dibutuhkan talenta-talenta digital yang mumpuni begitu. Nah, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Alibaba Cloud dalam menghadapi tantangan ini? Jadi di Alibaba Cloud sendiri kita nggak cuman berkutat di tentang servernya itu, maksudnya kita perkenalan juga ke user dan customer kita dan juga ke partner kita, tapi kita juga melihat bahwa di Indonesia ini penting banget yang namanya pertumbuhan digital secara edukasi. Jadi kita juga memang selalu mengedukasi user-user kita juga ke universitas-universitas sebenarnya. Jadi tahun lalu sendiri kita udah mengedukasi puluhan ribu orang gitu ya. Yang mana mau kita perbanyak lagi sebenarnya di tahun ini gitu. Jadi kita juga udah support nih, kalau misalnya tahu Kominfo ada program namanya Digital Talent, kita juga bekerja sama dengan Kominfo dengan Digital Talent-nya itu sendiri. Jadi ada program Alibaba Cloud bersama dengan Kominfo. Jadi kalau misalnya ada pengguna-pengguna di luar sana yang mau belajar atau mau tahu tentang Alibaba Cloud, mereka juga bisa gunakan platform Digital Talent dari Kominfo ini gitu. Untuk beberapa yang lainnya, untuk universitas misalnya, kita juga bekerja sama dengan contohnya BINUS atau UGM, kita bekerja sama dengan mereka bagaimana mengadopsi Alibaba Cloud ini atau kurikulumnya Alibaba Cloud ke tempatnya mereka juga. Jadi kita ada beberapa layer. Yang pertama adalah kita juga mengenable ya, kita juga share dan enable lecturer-nya atau dosen-dosennya istilahnya, yang mana kemudian nanti dosen-dosen tersebut bisa mengedukasi murid-muridnya sendiri. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya di banyak universitas yang bersama kami itu mereka juga bisa belajar Alibaba Cloud. Oke, kemudian dari terkait dengan perkembangan pembangunan pangkalan data ketiga Alibaba Cloud di Indonesia. Nah, ini seperti apa progresnya dan menurut Anda apakah 3 pangkalan data yang dibangun di Indonesia saat ini juga sudah bisa mencukupi kebutuhan cloud computing di tanah air? Ya, jadi memang kalau kita bekerja sama dengan banyak customer kita ya, misalnya dari dunia financial, dari media entertainment, atau juga dari industri lainnya gitu di internet companies. Dan banyak dari mereka yang memang sounding max kita butuh beberapa data center. Sebagai alasannya sebenarnya bukan karena satu data center tuh nggak cukup, misalnya ruangannya nggak cukup, nggak juga gitu. Sebenarnya sih nggak masalah tentang kapasitas sendiri. Cuman memang di dunia teknologi ada challenge teknologi tertentu yang mana mereka butuh yang namanya tuh clustering atau replikasi gitu ya. Yang biasa mereka butuhnya tuh di tiga area. Kalau ditaruh di satu data center yang sama sebenarnya bisa aja ada 3 replikasinya di sana. Memikirkan yang namanya single point of failure atau SPOF. Jadi just in case, meskipun belum pernah belum pernah ya, untuk satu data center itu terjadi sesuatu. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu di satu data center itu, kita ada data center lainnya yang bisa membantu dan support data center yang lainnya. Jadi secara bisnis sendiri nggak terganggu lah istilahnya bisnisnya customer kita. Jadi banyak banget karena mereka taruh business critical workload-nya di kita, seperti misalnya customer dunia financial lah ya, apalagi kayak mungkin Adira, Kredivo, Investri, Dana gitu. Jadi customer itu mereka bisa dengan confident ya, dengan yakin gitu menaruh aplikasi di Alibaba Cloud karena kita sudah mendesain untuk jangan sampai customer itu terjadi sesuatu lah di aplikasinya mereka. Oke, ini berbicara terkait dengan customer begitu. Sebetulnya seberapa penting sih ataupun juga seberapa besar urgensi dan juga manfaat dari penggunaan teknologi cloud dalam transformasi digital khususnya untuk para pengusaha dalam menjalani bisnis mereka? Oke, jadi mungkin saya juga ada berbicara kepada beberapa owners lah ya, owners atau founders dari bisnis-bisnis itu. Jadi banyak dari mereka yang sebenarnya kurang aware gitu dengan adanya cloud dan juga digital transformation. Jadi kita memang ada satu tempat tertentu gimana kita berusaha mengedukasi dari Alibaba, kita berusaha mengedukasi vendor-vendor tersebut gitu. Nah, kenapa se-urgent apa sih, sepenting apa menggunakan cloud sendiri? Jadi mungkin secara gambarannya sebagai bisnis biasanya mereka ada 2 sudut pandang ya. Yang pertama mungkin bagaimana cara mengembangkan bisnis nih. Gitu. Yang kedua bagaimana caranya mungkin menghemat cost.
kayak gitu ya. Dan dengan menggunakan cloud, dua hal ini bisa tercapai, kayak gitu. Yang pertama dengan menggunakan cloud dengan mudah, kalau misalnya pertumbuhannya besar, ini juga bisa di scale. Kayak gitu. Mereka nggak usah mikir lagi, wah bagaimana caranya, oh saya harus pindah ke sini, harus order ini, harus order itu, nggak usah. Dan itu sangat agile, jadi nggak usah mikir kayak, oh 2 bulan lagi dan sebagainya, karena di cloud service sendiri, di Alibaba Cloud, kita sudah punya lebih dari cukup untuk kapasitasnya mereka. Jadi mereka nggak usah khawatir dengan pertumbuhannya mereka. Gitu ya. Dan juga kita punya teknologi-teknologi tertentu yang malah bisa membantu perkembangan juga mereka, gitu. Karena mungkin bisa lebih cepat gitu ya dengan menggunakan komputasi tempat kita, yang mana mungkin user experience mereka juga lebih baik gitu, di matanya konsumer. Yang kedua tentang cost optimization atau pengurangan cost ya, misalnya penghematan cost. Nah ini juga bisa dilakukan di Alibaba Cloud. Jadi kalau di Alibaba Cloud kita punya satu fitur namanya auto scaling, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya usernya nambah, bisa langsung nih otomatis servernya akan bertambah dan juga berkurang sesuai dengan penggunaannya. Jadi kalau misalnya contohnya di waktu-waktu tertentu ya, mungkin ada bisnis yang peak hours-nya itu cuma jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 misalnya. Kalau menggunakan tradisional, kita harus mikir, wah peak-nya tuh di atas ini, jadi harus beli istilahnya plus 20% lagi malah mungkin ya gitu. Sedangkan di hari-hari normal tuh penggunaannya kecil sebenarnya, atau di waktu-waktu normal. Di jam 2 pagi mungkin nggak ada yang pakai gitu ya. Nah, dengan menggunakan cloud mungkin di waktu-waktu tertentu itu sangat rendah. Nanti waktu peak hour dia tinggi, mungkin cuma 2-3 jam, habis itu nanti turun lagi, penggunaan juga nanti akan turun. Kayak gitu. Oke, nah ini menarik ya. Tadi sudah disebutkan juga beragam keunggulan begitu dari Alibaba Cloud. Nah, tapi dari tadi selain keunggulan-keunggulan yang ada begitu, sebetulnya apa sih tantangan ataupun juga kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan infrastruktur teknologi cloud computing khususnya di Indonesia? Jadi mungkin ada dua hal juga. Yang pertama adalah tentang edukasi yang berusaha kita juga support dan apa ya, secara dari universitas sendiri sampai juga ke profesional. Jadi kita punya banyak program untuk berbagai kalangan istilahnya. Yang pertama itu edukasi yang paling penting, kita bantu di sana. Yang kedua mungkin lebih ke arah untuk beberapa kalangan tertentu mungkin lebih ke arah confident gitu. Jadi sebagai seyakin apa sih mereka dengan cloud, dan juga seyakin apa mereka untuk mengadopsi cloud. Karena mungkin banyak orang berpikir di Indonesia itu banyak yang berpikir bahwa wah kayaknya susah nih pakai cloud gitu ya. Maksudnya saya belum tahu apa-apa nih, server aja masih kayak gini. Padahal sebetulnya sangat mudah gitu untuk menggunakan cloud. Dan juga saya juga melihat di dunia internasional gitu ya, bahwa orang Indonesia itu pintar-pintar loh. Jadi kita tuh nggak kalah sebenarnya. Jadi mungkin kita juga dengan ada edukasi ini, mereka juga bisa lebih percaya diri dengan menggunakan teknologi cloud dan juga menggunakan teknologi-teknologi lainnya di dunia IT. Oke, nah dan ini juga menarik nih ya sebetulnya dari sudut pandang pengusaha ataupun juga penyedia layanan cloud, sebetulnya seberapa besar sih potensi pasar dan juga keuntungan yang bisa dihasilkan dari cloud computing? Mungkin saya melihatnya dari sudut pandang pengguna ya, dari sudut pandang penggunanya sendiri. Jadi kalau misalnya menggunakan cloud, I think target ke depannya adalah kalian nggak usah terlalu pusing. Mungkin udah saya sampaikan sebelumnya gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan mikirin bagaimana plan saya dan segala macam. Itu sih potensi kesananya. Tapi juga untuk namanya digital talent. Jadi saya juga melihat banyak pengguna-pengguna kita yaitu yang kesulitan gitu. Gimana caranya saya mendapatkan talent-talent yang sekarang ini, apalagi di dunia IT, yang semakin keras gitu persaingannya. Istilahnya, wah yang ini di pindah ke sana, dan kita juga bantu di daerah sana. Jadi untuk bagaimana caranya meritin, jadi kita juga bisa bantu edukasi mereka sebagai talent-talent di perusahaan itu sendiri, mereka juga semakin berkembang gitu. Mereka semakin tahu, oke, jadi di perusahaan itu membantu saya untuk grow, saya punya karir juga gitu. Itu biasanya sih. Oke, dan tadi juga sebutkan soal persaingan. Sebetulnya seperti apa sih bagaimana persaingan usaha cloud computing baik di Indonesia, kemudian juga di kawasan Asia Tenggara maupun juga dunia secara keseluruhan kalau Anda lihatnya? Jadi memang ada pemain lain lah istilahnya di dunia cloud ini sendiri, tapi kita nggak melihat itu sebagai kompetisi. Kita malah melihatnya sebagai hal yang baik gitu. Maksudnya dengan adanya provider-provider lainnya, itu juga bisa membantu eventually mempertajam skills dan expertise semua orang gitu. Jadi kita juga semakin mempertajam gimana caranya kita bisa mengembangkan produk kita yang mana pada akhirnya itu akan
memberikan benefit atau manfaat ke pengguna semuanya gitu. Jadi kita nggak berpikir bahwa wah gawat nih kayak gini, wah ini harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Jadi kita melihatnya lebih ke arah positifnya, gimana caranya semua berbarengan kita bisa mengembangkan dunia digital di Indonesia. Oke, Mas Max, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Menurut Anda seperti apa sih masa depan dari cloud computing di Indonesia? Dan kemudian mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan begitu untuk closing statement dari dialog kita hari ini? Boleh, terima kasih. Jadi saya melihat sendiri sih perkembangannya sangat baik, apalagi banyak juga riset-riset di luar sana yang berkata bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus bertumbuh gitu ya, jadi salah satu yang terbesar di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melihat trajektori dari pengguna sendiri yang mana mengadopsi ke Alibaba Cloud, kita melihat pertumbuhannya sangat luar biasa dan kita sangat positif ke depannya gitu ya. Makanya kita juga nggak mau cuma berfokus di bisnis saja, kita juga mau melakukan edukasi-edukasi dan juga pengenalan-pengenalan lebih jauh di dunia digital itu sendiri. Dan mungkin sebagai closing statement, saya juga mau share aja bahwa di Alibaba Cloud itu kita selain mempunyai 3 data center sekarang di Indonesia gitu, jadi kita sangat berkomitmen di Indonesia, kita mengedukasi tim-tim di Indonesia, dan juga kita baru-baru ini juga launch namanya Scrubbing Center atau produk anti DDoS-nya kita. Nah ini kita benar-benar memiliki fasilitas terpisah nih di Indonesia gitu, yang mana mungkin beberapa lainnya mungkin mereka menggunakan lokasi yang sama dengan data center, sedangkan kita menggunakan fasilitas terpisah. Jadi apa sih kegunaannya? Supaya kalau misalnya orang berusaha menyerang, misalnya ada penyerang di luar sana, itu masuknya nggak langsung ke data centernya itu, tapi mereka akan menuju ke fasilitas terpisah. Istilahnya mungkin kalau rumah gitu kita nggak kasih, atau mungkin kita tinggal di hotel misalnya, kita nggak kasih tahu kamar kita nomor berapa, kita cuma bilang ya udah orang itu cuma bisa ke lobby aja, istilahnya kayak gitu. Nah itu yang kita buat juga di Indonesia. Oke, siap. Terima kasih sekali Mas Max Maidan Dasuki, Solution Architect Lead dari Alibaba Cloud telah bergabung bersama kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.